Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, fa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lihadhihi al-ummah. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala subhanahu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Keluarga sekalian, jamaah sabarataan, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya alim. Wal ahaditsu fi fadlihim radhiyallahu anhum katsiratun jiddan. Dan hadis demi hadis yang membicarakan tentang keutamaan mereka, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh sangatlah banyak. Minha, di antaranya, silakan dilihat pada kitabnya masing-masing, haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan secara marfu'. Baginda yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku radhiyallahu anhum wa raddu'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku, jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, tangan Allah, laisa kamitslihi syai'un.
pasti tidak serupa dengan tangan-tangan makhluknya. Jangan dibayangkan. Jangan. Setelah bersumpah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu." Jikalau salah seorang di antara kalian berinfak misla Uhudin zahaban, berinfak apa? Emas. Berinfak emas sebesar apa? Semisal gunung Uhud. Ganal atau halus? Kada ganal. Ganal banar. Jikalau salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, niscaya ia tidak akan menyamai satu mud pun dari infak mereka. Siapa mereka di sini? Para sahabat. Jangankan satu mud, infak mereka ditambahkan wala nasifahu, dan tidak pula setengah mud dari infak mereka. Masih ingat patokan satu mud itu seperti apa? 2 telapak tangan orang dewasa yang normal, kemudian digabungkan. Apa yang berada di dalamnya, nilainya, takarannya disebut satu mud. Tidak akan mampu mencapai kada pacangan kawa menyamai infak para sahabat walau hanya satu mud. Jangankan satu mud, wala nasifahu, setengah mud saja infak yang dikeluarkan oleh para sahabat, kita tidak akan mampu menyamainya meski yang kita infakkan emas sebesar gunung Uhud. Radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Luar biasa kemuliaan dan kehormatan para sahabat. Ingat, pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal hadis ini, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Jangan. Ridwanullahu alaihim ajma'in. Baik. Walidzalika amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-ikhtilafi bil-iqtida'i bihim.
Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita agar beriqtida, meneladani siapa? Mereka. Siapa mereka di sini? Para sahabat. Ketika terdapat al-ikhtilaf, perselisihan, baginda yang paling dicinta dan paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita, terkhusus kita bersama yang hidup di akhir zaman ini, ketika mendapati berbagai perselisihan, tatkala menemui aneka perbedaan pendapat, bahkan keyakinan, agar kita bersama fokus beriqtida, mengikuti dan meneladani para sahabat. Teladani mereka. Jangan keluar dari cara berislam mereka. Jangan pernah keluar dari garis-garis keimanan yang telah dijalani oleh mereka, menjadi i'tiqad mereka. Baik, perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini atas kita bersama, hukumnya apa? Hukumnya fardu ain. Fardu ain. Setiap individu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk taat pada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangini. Baik, silakan dilihat hadisnya. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa saja yang masih hidup di antara kalian, maksudnya setelah wafatku nanti, sepeninggal baginda Rasul alaihi salatu wassalam, fasayara ikhtilafan katsiran, niscaya ia akan melihat, akan menyaksikan perselisihan. Ternyata bukan sedikit perselisihannya, katsiran, banyak. Ini terjadi tidak pada zaman kita ini? Sangat kelihatan, sangat nampak, dan begitu kita rasakan. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang masih hidup setelah wafatku nanti, niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak. Bahkan sangat banyak. Nah, siapa yang hidup pada zaman terjadinya kejadian seperti ini, lihat wasiat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka wajib atas kalian berpegang teguh bisunnati, terhadap sunnahku. Cukup? Tidak kan? Ada tambahan?
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh terhadap sunnah para al-khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk min ba'di, sesudahku, setelah wafatku. Bahasa ringkasnya, wajib atas kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah para sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in, yang diwakili oleh para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ada berapa sunnah yang disebutkan di sini? Ada berapa? Ada dua. Baik, yang pertama sunnah siapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua sunnah siapa? Para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, sunnah para sahabatku. Min ba'di, setelah wafatku. Wajib atas kalian berpegang teguh terhadap keduanya. Pahami baik-baik. Di sini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan hanya dengan bahasa wajib atas kalian berpegang teguh terhadap sunnahku, titik. Tidak. Disebutkan dengan gamblang, was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Di dalam riwayat yang lain, was sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Kedua-duanya sah. Kelanjutan hadis, tamassaku biha. Budi, ada dhamir di sini, dhamir ha. Ha di sini biasanya dipergunakan untuk berapa orang atau berapa perkara? Satu atau dua? Satu. Biasanya kalau dua menggunakan apa? Huma atau hima. Betul? Tapi ternyata lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing oleh wahyu Allah menyebutkan tamassaku biha, bukan tamassaku bihima, tapi tamassaku biha. Padahal berapa sunnah yang disebutkan tadi? Ada dua sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan kata kerja perintah tamassaku. Apa terjemahnya tadi? Berpegang teguhlah kalian. Disebutkan biha. Tamassaku biha, isinya berapa di sini? Satu sunnah atau dua sunnah? Dua sunnah kan? Betul? Yang pertama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, sunnah para sahabat. Disebutkan tamassaku biha. Ini menyatakan yang namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat tidak akan pernah bisa dipisah-pisahkan. Tidak akan pernah bisa untuk dipisah-pisahkan. Dan tolong diingat, firqah yang sangat-sangat mengupayakan
pemisahan antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah para sahabat adalah firqah, bahkan bisa disebut agama Syiah Rafidah. Semenjak dahulu mereka sangat berusaha, begitu mengupayakan agar terjadi pemisahan dua perkara ini. Sementara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk berpegang teguh terhadap keduanya. Ini perkara yang wajib untuk kita perpegangi. Kelanjutan hadis, wa'addu 'alaiha bin nawajizi. Apa terjemahnya? Dan siapa yang diperintahkan untuk menggigitnya? Kita sabarataan. Bujur? Dan gigitlah oleh kalian sunnahku dan sunnah para sahabatku. Maksudnya apa? Genggam erat. Perpegangi dengan kuat oleh kalian sunnahku dan sunnah para sahabatku bin nawajizi. Disebutkan dengan gigi-gigi geraham kalian. Ini sebuah ungkapan yang menyatakan jangan sampai kita bermudah-mudahan mencampakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Diungkapkan dengan gigi apa? Gigi geraham. Kan tidak ada gigi yang gigitannya lebih kuat melebihi gigi geraham. Beda dengan gigi taring, betul? Beda kan? Sebuah ungkapan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak pernah main-main dengan manhaj ini, dengan manhaj para sahabat. Apalagi dalam menetapkan perkara-perkara al-aqidah al-islamiyah. Jangan pernah main-main. Sudah? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmizi dan yang selain keduanya. Rahimahumullahu ta'ala. Sudah? Silakan dilihat pernyataan al-muallif di bawahnya. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah generasi terbaik umat ini. Generasi terbaik umat ini. Bahkan yang paling baik. Kata al-muallif, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sanjungan dari Allah Rabbil Izzah wal Jalalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sabarataan tanpa kecuali agar beriqtida terhadap mereka
untuk meneladani mereka para sahabat. Disebutkan di sini apa sebabnya? Wali'annahum syahadu at-tanzila. Dikarenakan mereka adalah para hamba Allah Subhanahu yang menyaksikan langsung at-tanzila, turunnya Al-Quran. Kita tidak. Siapa yang hidup bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan ayat-ayat Allah diturunkan oleh Allah? Jawabannya para sahabat. Wa'arafu muradallahi wa murada rasulihi. Mereka para sahabat mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dan apa yang dikehendaki oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dari firman-firmannya, siapa yang dididik langsung oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk perkara ini? Para sahabat. Mereka menyaksikan, mereka mengetahui turunnya ayat-ayat Allah, mereka dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Ditambahkan wa'arafu asbaban nuzuli. Mereka pun mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat Allah. Ya kan? Mereka mengetahui ayat ini turun disebabkan perkara ini. Ayat ini Allah firmankan disebabkan dengan sebab ini. Mereka, para sahabat, mengetahuinya. Perhatikan oleh kita bersama, tidak ada di antara umat ini yang paling mengilmui tentang ayat-ayat Allah, lafaznya dan maknanya melebihi para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Kadada seorang jua pun di antara kita sabarataan nang ilmunya tentang ayat-ayat Allah melebihi ilmu para sahabat. Baik. Oleh karena alasan inilah bana as-salafu manhajahum ala tariqati sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Maka generasi as-salaf membina, membangun manhaj mereka di atas tariqah, di atas jalan, di atas cara beragama, beriman dan berislam. Siapa? Para sahabat. Dengan alasan-alasan itulah, dengan sejumlah ayat Al-Quran, dengan sejumlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal ihwal begitu berilmunya para sahabat terhadap ayat-ayat Allah dan begitu detailnya pengetahuan mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan turunnya ayat, mereka mengetahui sebab turunnya ayat, mereka mengetahui bagaimana tafsir suatu ayat, dan mereka langsung dididik oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan ayat-ayat Allah
yang diturunkan olehnya. Ayo, kalau kesabarataan, atas dasar apa kita mengerdilkan pemahaman para sahabat? Atas dasar apa kita menganggap remeh manhaj para sahabat? Terkhusus dalam perkara-perkara al-aqidah al-islamiyah. Iya kan? Baik. Kemudian al-muallif menyatakan, wa mimma yadullu ala diqati fahmi salafi lin-nususi wa al-ilma wal khaira was salamata wal hikmata fi mutaba'atihim ma yali. Kata beliau, dan di antara perkara-perkara atau fakta sejarah yang menunjukkan akan detailnya, mendalamnya pemahaman as-salaf terhadap an-nusus, nas syar'iyah, dan bahwasanya ilmu, kebaikan, keselamatan, dan hikmah terdapat dalam sikap mengikuti mereka, para sahabat. Nah, di antara fakta-fakta sejarah yang dimaksud adalah beberapa uraian berikut ini. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah salat ba'diyah Isya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan pernyataan al-muallif bahwasanya di antara bukti-bukti sejarah yang menyatakan akan betapa mendalamnya pemahaman as-salaf, para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu terhadap an-nusus asy-syar'iyyah, dan sesungguhnya ilmu, kebaikan, keselamatan, dan al-hikmah terdapat pada sikap mutaba'atihim, mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Ma yali, sebagai berikut. Yang pertama kata beliau, bersihnya zaman siapa? Zamanihim, zaman mereka, zaman hidupnya para sahabat. Dari apa? Minal bid'ai wal ahwa'i, dari berbagai kebid'ahan, hawa nafsu, termasuk bersihnya zaman para sahabat dari berbagai perdebatan,
yang tidak disyariatkan. Serta sikap hidup para sahabat yang sangat-sangat perhatian terhadap ilmu dan amal. Mereka sangat peduli terhadap al-ulum an-nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan bukan hanya sebatas itu, mereka pun menyibukkan diri mereka untuk mengamalkannya. Sangat berbeda jauh dengan zaman kita terkait semangat untuk menuntut ilmu. Umumnya umat di penghujung zaman ini bersemangat atau kurang semangat. Apalagi untuk mengamalkannya. Ini tolong termasuk sindiran terhadap kita para tulabul ilmi, para penuntut ilmu, yang belajar meniti cara berislamnya para sahabat. Tolong ikuti para sahabat yang sangat-sangat bersemangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Termasuk begitu tingginya semangat mereka untuk menyebarkan ilmu demi ilmu yang bersumber dari wahyu yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nah, bersihnya zaman hidup mereka dari berbagai kebid'ahan, hawa nafsu. Orang-orang yang ingin menggelincirkan dirinya dan orang-orang lain dari as-sirat al-mustaqim. Termasuk bersihnya zaman hidup mereka dari berbagai perdebatan yang tidak disyariatkan. Kemudian sikap hidup mereka yang sangat peduli terhadap ilmu yang bersumber dari wahyu, plus begitu gigihnya mereka untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Bukankah ini merupakan bukti betapa hidup mereka merupakan hidup di atas jalan yang dirahmati oleh Allah? Bukankah ini merupakan fakta sejarah di mana memberikan pesan kepada kita sabarataan, kita sabarataan, orang sadayana untuk mengikuti mereka. Iya kada kalau gak sabarataan? Maaf, zaman kita banyak kebid'ahan, sangat banyak. Banyak para pengikut hawa nafsu. Orang sekarang suka berdebat. Jujur. Ikuti mereka. Para sahabat yang hidup pada zaman keemasan. Baik. Kemudian fakta sejarah yang kedua, silakan dilihat. Annahu fi bidayatil islami, al-muallif berbicara tentang permulaan al-Islam. Persisnya ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di mana? Di Makkah. Pada masa tersebut
Rasul yang paling mulia alaihi salatu wassalam menawarkan dan meminta mereka untuk mengikrarkan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Ucapkan ini, ikrarkan ini, niscaya kalian akan beruntung. Apa yang terjadi? Pada masa-masa awal dakwah at-tauhid ini dihantarkan dan ditawarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Penolakan. Banyaknya apa? Penolakan. Bahkan sebahagian mereka mengacungkan as-suyuf, pedang-pedang mereka kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, karena mereka memahami konsekuensi dari ikrar tersebut. Berat tidak? Berat. Mereka harus meninggalkan dan menanggalkan berbagai ilah yang telah mereka ibadahi. Lata, Uzza, Hubal, Manah, dan seterusnya. Bukan perkara ringan. Zahirnya mereka menampakkan sikap siap untuk berperang dan menumpahkan darah demi membela akidah batilah yang mereka miliki. Betul? Tapi lihat, dalam kondisi begitu terpuruknya mereka dalam kesyirikan, demi kesyirikan tersebut, ketika Allah Ta'ala memberikan kepada mereka hidayah dan taufiknya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka siap sedia zahiran wa batinan untuk mengangkat setinggi-tingginya kalimah Allah la ilaha illallah. Bahkan jangankan harta-harta benda mereka, nyawa-nyawa mereka siap mereka korbankan untuk itu. Keluarga sekalian, siapa yang memiliki kebeningan hati seperti ini? Para sahabat. Kan kontras kan? Dulunya pedang-pedang terhunus diacungkan di hadapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap untuk mempertahankan sesembahan-sesembahan selain Allah yang telah mereka jadikan sebagai ilah-ilah bagi mereka. Ketika Allah membalikkan hati-hati mereka, terbaliklah berbagai keadaan yang pernah terjadi. Harta-harta benda mereka korbankan. Berbagai aset yang berada di Makkah banyak mereka tinggalkan untuk setia bersama la ilaha illallah dan mengikuti hijrahnya baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Maaf, kira-kira jika kita di sini yang hidup pada zaman tersebut, kita berada pada pasukan siapa?
Seandainya iman-iman seperti kita ini, iman-iman seperti iman-iman kita ini yang adanya pada saat itu, kira-kira kita ikut siapa? Ikut Abu Bakar As-Siddiq atau ikut Abu Jahal? Allah pilih mereka, para sahabat. Dan mereka mengalami kondisi kontras seperti ini. Apa ini tidak cukup menjadi hujah bagi kita akan begitu setianya mereka terhadap la ilaha illallah? Nangarannya kita, jangankan urusan panyawaan, luka saikit gen takutan bedahulu. Jangankan urusan keluar darah, disambati orang gin burinjing bulu awak kuda. Lamah buluan bisa juga. Timbul akhirnya tabulik bahasa. Nang dahulu istiqomah mengamalkan sunnah tinggalam bahasa. Inya imannya nang kayak iman kita nang hidup di akhir zaman nang ini. Para sahabat kada kayak itu. Paribasanya kalau gak sabarataan urusan membela agama Allah, syahid di jalan Allah tuh jadi cita-cita tertinggi. Nyawa melayang. Kira-kira mun iman kayak iman kita, mun kawa maliong liong tarus. Iya kan? Para sahabat kada kayak itu. Baik, kita lanjutkan. Fakta sejarah yang ketiga. Qaulu bin Umar radhiyallahu anhuma li Yahya bin Ya'mur. Bisa pula dibaca Ya'mar. Ulun dapati dua cara baca itu. Perkataan Ibni Umar. Ngaran sidin siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Umar. Beliau berkata kepada siapa? Yahya bin Ya'mur. Ada pula yang membacanya dengan Ya'mar. Ada. Kata beliau, kata siapa? Abdullah bin Umar. Idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum. Yahya, apabila engkau berjumpa dengan mereka. Siapa mereka di sini? Siapa? Orang-orang di firqah Al-Qadariyah. Orang-orang di firqah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Para pengingkar takdir. Al-Qadariyah. Idza laqita ulaika, apabila engkau berjumpa dengan mereka, para pengingkar takdir, fa akhbirhum,
Yahya, kabarkan kepada mereka, anni bari'un minhum, bahwasanya aku Abdullah ibn Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku, tidak mengikuti jalan keimananku. Sampaikan kepada mereka, sampaikan. Beritahukan kepada mereka, anni bari'un minhum, bahwasanya aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Ini kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya kan? Pembahasan al-wala dan al-bara. Dan bahwasanya mereka pun berlepas diri dariku, dari cara aku beriman, yang mengikuti keimanan Ali, Utsman, Umar, dan Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Selanjutnya kata sahabat Abdullah bin Umar, walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang jiwaku, yang diriku, pribadiku bersumpah atas namanya, maksudnya demi Allah, aku bersumpah. Kata beliau, lau anna li ahadihim misla Uhudin zahaban fa anfaqahu, jikalau salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar dan seberat gunung Uhud, lalu ia menginfakkannya, pasti Allah tidak akan menerimanya. Ma qabilallahu minhu, Allah tidak akan menerimanya hatta yu'mina bil qadari, sehingga dirinya beriman terhadap al-qadar, beriman terhadap takdir Allah dengan iman yang sebenar-benarnya. Ini perkataan siapa? Sahabat Ibni Umar yang berpesan kepada siapa? Yahya bin Ya'mur atau Ya'mar, agar disampaikan kepada siapa? Para pengikut firqah Qadariyah. Sampaikan kepada mereka. Nah, setelah itu beliau radhiyallahu anhu wa ardah menyebutkan dan membawakan hadis Jibril al-masyhur yang begitu dikenal. Masih ingat kan hadis Jibril alaihi salam yang berbicara tentang rukun dan rukun. Baik, masih ingat hadisnya? Termaktub di antaranya di dalam kitab apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Boleh bawakan. Ketika berbicara tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Apa rukun iman yang keenam? An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Engkau beriman terhadap
takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, baik itu takdir yang manis maupun takdir yang pahit, semuanya berasal dari siapa? Dari Allah. Semuanya tanpa kecuali datangnya dari Allah, ditetapkan oleh Allah, dicatat oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Semuanya, baik itu takdir yang sesuai dengan kehendak kita ataupun yang tidak, semuanya hanya datang dari Allah. Sampaikan kepada mereka pesan ini. Aku, kata beliau, berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dari jalan keimananku. Baik, keluarga sekalian, sedikit tambahan. Di dalam sejarah, Firqah Al-Qadariyah ini dibawa oleh siapa? Yang sangat dikenal, Ma'bad Al-Juhani. Siapa? Kita tulis. Baik. Siapa? Ma'bad Sebelumnya ada seorang beragama Nasrani kemudian masuk Islam. Selanjutnya murtad dari Islam kembali ke agama Nasrani yang dikenal dengan sebutan siapa kira-kira? Siapa? Susan. Nah, Ma'bad Al-Juhani mengambil pemahaman yang sangat menyimpang ini dari ini. Pemahaman dan akidah Ma'bad Al-Juhani ini diikuti oleh siapa? Ghailan. Ghailan siapa? Ad-Dimashqi. Inti pembahasan ini adalah bagaimana sikap salah seorang sahabat, siapa tadi? Abdullah bin Umar, yang begitu menjaga kebersihan keimanan hingga beliau bersikap setegas itu. Ini kan bukti betapa sahabat Abdullah bin Umar dan termasuk para sahabat yang lainnya ridwanullahu alaihim ajma'in sangat-sangat membentengi akidah ini. Insya Allah nanti akan ada pembahasan khusus tentang keimanan terhadap qadha dan qadar, mengikuti keimanan para sahabat yang telah dididik oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ringkas yang terakhir pada kitab ini. Ada dibawakan Qissatus Sabigh ibn Asal Al-Muradi. Di kitab ini dibawakan dengan tulisan Sabigh bin Asal. Sebagian membaca Asal kan? Al-Muradi. Sabigh. Ini pada kitab dibawakan. Al-Muradi. Sebetulnya ada tambahan Al-Iraqi. Ringkasnya, Sabigh ini siapa namanya?
sabir. Orang ini termasuk tokoh terpandang. Akan tetapi memiliki kebiasaan suka bertanya dan mempermasalahkan ayat-ayat mutasyabihat. Masih ingat pembahasan ini? Ayat-ayat Allah dalam pembahasan seperti ini itu kan dibagi menjadi ada ayat-ayat muhkamat dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Betul tidak? Betul? Coba buka sebentar surah Ali Imran ayat yang ke-7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Iya. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, iya, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Iya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Betul. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, warasikhuna fil ilmi, lanjut. Kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Baik. Jazakallah khairan. Kalau sekalian, sebenarnya insya Allah nanti akan ada pembahasan khusus tentang ini. Insya Allah. Ringkasnya, ayat-ayat mutasyabihat ini adalah beberapa ayat Allah yang dianggap samar, kurang jelas, dan berpotensi jika tidak diilmui dengan ilmu yang sahih, mengikuti bimbingan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan kepada para sahabat, khawatir dan besar kemungkinan akan terjadi penyimpangan, terkhusus dalam hal akidah. Nah, ini kegemaran sabil. Dan akhirnya apa? Menyebabkan menyebarnya syubhat atas nama ayat-ayat mutasyabihat. Dan ini terjadi di mana? Di mana? Di Mesir. Dan saat itu yang menjadi gubernur Mesir adalah Amr bin Al-As radhiyallahu an. Nah, beliau sampaikan kepada Khalifah Umar, saat itu Khalifah Umar yang menjadi khalifah, bahwasanya ada pribadi orang penyebar syubhat ini bernama Sabil bin Asl Al-Muradi Al-Iraqi. Ringkas cerita, suatu ketika bertemulah sahabat Umar sebagai khalifah dengan Sabil ini. Dan Sabil ini pun bertanya tentang ayat mutasyabih kepada sahabat Umar. Kata sahabat Umar, engkau orang yang aku tunggu-tunggu. Akhirnya melihat orang ini sangat kekeh dengan kebiasaan buruknya, dan ini berpotensi menyebarkan syubhat yang luar biasa. Akhirnya diambilkan pelepah kurma yang masih basah, dipukul punggungnya Sabir ini oleh khalifah.
Ini berat sudah penyimpangannya. Sembuh akibat pukulan tadi, dipukul lagi. Tapi tidak kelihatan orang ini ingin bertaubat. Lalu kembali ke Mesir. Ada perintah dari Khalifah Umar agar orang ini diboikot. Terjadi hajar besar-besaran kaum muslimin di Mesir terhadap Sabigh ini sampai ia terhina sehina-hinanya. Allahu a'lam, di sebagian riwayat dinyatakan akhirnya ia bertaubat. Dan ia bersyukur kepada Allah atas pukulan Khalifah Umar tadi, yang akhirnya menjadi sebab sadarnya ia dari penyimpangan ini. Di sini ada pesan betapa para sahabat, khususnya Amr bin Al-As dan Umar Ibnul Khattab, serta para sahabat lainnya sangat-sangat peduli terhadap akidah ini. Maaf, bagaimana keadaan umat ini apabila yang memimpin mereka Khalifah Umar saat ini, hari ini? Kira-kira berapa banyak yang kena pukul pelepah kurma yang masih basah dengan pelepah kurma yang masih basah, bukan kering, pelepah kurma yang masih basah. Siapa yang melakukan ini? Membentengi akidah ini. Luar biasa perjuangan para sahabat. Nah, maaf, justru kita harus paham betapa berbahayanya mendekati syubuhat. Ya kan? Demikian beberapa fakta sejarah yang disampaikan oleh al-muallif untuk menyatakan akan begitu perhatiannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terhadap kebersihan akidah ini. Kalau lebihnya demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.